Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joni, We are back. Udah lama ya kita nggak jumpa nih guys. Betul. Bahkan ada teman-teman yang juga nanyain, Bang, itu kapan yang seri rivalitas Rossi dan Marquez? Wah. Sebenarnya kita udah bikin ya? Udah kan? Udah bikin aja deh. Kita tayangin. Tunggu terus pokoknya. Setelah yang nih pramusim nih Bang. Tes pramusim. Karena menarik nih tes MotoGP pramusim 2022 Sepang Malaysia. Nah, itu dia. Oh ya, Bang. Ya. Buat teman-teman nih sekadar mengingatkan, Bang. Betul. Tingkat COVID-nya nih ya. Penularan COVID-19 saat ini lagi terus meningkat nih. Ya. Nah, nggak ada salahnya untuk selalu menjaga prokes ketat ya, Bang. Protokol kesehatan yang ketat, 3M. Pakai masker, cuci tangan, ya sama kalau bisa sih menjauhi kerumunan dulu ya, Bang. Kerumunan, betul. Sama kayak kita nih, Bang. Ya, kita sedikit coba mengingatkan teman-teman lah. Betul. Pakai masker. Makanya kita sekarang mungkin dari awal sampai selesai tetap menggunakan masker. Pakai masker. Tapi biar kasih contoh juga gitu. Tapi nggak apa-apa kan, udah tahu kan muka kita kan. Iya, udah apa. Ntar kasih itu deh, kasih thumbnail aja yang memakai masker. Kayak KTP. Itu dia. Nah, Bang. Ya. Ini bukan dahsyatnya Omicron juga. Betul. Tapi dahsyatnya senjata para pembalap di MotoGP 2022 nih. Betul. Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki dulu. Suzuki ya. Terus itu Aprilia. Nah, untuk Yamaha dan KTM ini agak sedikit ya kurang begitu timbul ya. Itu dia tuh, Bang. Tapi agar lebih fokus, Bang. Iya. Agar lebih fokus, guys. Kita coba bedah seperti biasa, Bang. Betul. Per segmen aja ya. Per segmen. Kita mulai dari pabrikan yang tercepat dulu lah ya. Iya. Walaupun sebenarnya pembalap yang tercepatnya bukan pembalap pabrikan, guys. Pembalap pabrikan, betul. Enea Bastianini nih. Iya. Menghajar sirkuit Sepang dengan Ducati GP 21. Hasilnya wow. 158 kecil. Betul. Bahkan itu pecah rekor sebenarnya, Bang. Betul. Rekor resmi ya. Iya, Danilo Petrucci, betul. Oke. Nah, Bang, kita mulai dari Ducati. Oke. Siapa lagi, Bang? Aprilia ya. Aprilia dan KTM. Untuk pabrikan motor Eropa, betul. Lalu Bang Joni. Siap. Gimana nih, Bang, hasil kemarin di MotoGP Sepang? Mengapa Ducati kok bisa menjadi yang tercepat nih? Karena biasa seperti yang tahu, Bang, biasa kadang-kadang tuh yang tercepat tuh kalau nggak dulu zamannya Maverick masih di Yamaha nih. Betul. Yamaha lebih dominan untuk menguasai. Iya. Tapi kenapa sekarang justru Ducati nih? Jadi kemarin itu kalau kita melihat sebenarnya tim pabrikan ini benar-benar istilahnya mengekstrak apa yang sudah mereka lakukan di tes Misano dan Jerez. Artinya dari masukan itu diterapkan. Itu sebabnya ini kan berkaitan dengan tes shakedown juga. Ini tes shakedown ini si test rider di push. Nah, kemudian hadirlah Enea Bastianini yang notabene Enea Bastianini ini ya data Ducatinya udah ada untuk di sirkuit Sepang ini, terlebih kru chiefnya adalah Alberto Giribuola yang mantan Andrea Dovizioso. Chief mekaniknya Andrea Dovizioso. Nah, kemudian si Enea Bastianini kan kemarin menggunakan motor tahun 2020. Artinya pada saat menggunakan motor turunannya Pecco Bagnaia dan Jack Miller yang notabene cukup perkasa, ini ada sedikit peningkatan tentunya dan ini sangat bagus. Nah, tapi praktis kalau melihat dari yang 2022, Ducati itu kemarin lebih cenderung mengoptimalisasikan tanda petik 2 perangkat baru. Satu itu knalpot panjang, dan 2 ride head device untuk di depan. Jadi kemarin tuh sempat dibocorkan untuk Jack Miller itu tidak sempat mengungkapkan, tapi Johan Zarco bercerita bahwa mereka juga sedang mempelajari ride head device yang depan, sehingga pada saat jalannya lomba itu nggak cuma di saat start, tapi di saat jalan pun dia akan sama-sama turun. Ini untuk bisa mempercepat melibas tikungan akselerasi dan keluar lebih cepat. Dan meskipun dibilang oleh Johan Zarco emang sih masih butuh waktu karena untuk membiasakannya. Nah, praktis
sebenarnya kalau kita melihat lagi, seorang Mikel Pirro yang kemarin turun pun dia lebih fokus menggunakan 2021 dan waktunya cukup bagus ketimbang 2022. Ya. Nah ini sepertinya memang 2021 ini coba diimplementasikan buat pembalap-pembalap yang baru seperti Enea Bastianini, kemudian juga harapannya Luca Marini. Dan satu hal lagi, Ducati memang tidak terlalu, bukan hanya Ducati, hampir keseluruhan tim ini tidak terlalu memfokuskan tes Sepang ini. Karena pasalnya apa? Tes Sepang ini hanya untuk mengekstrak apa yang udah diraih di Misano dan juga di Jerez dan juga Misano dan Jerez. Ya. Kemudian Sepang ini kan baru akan jadi ronde MotoGP nanti. Ya. Akhir-akhir musim yang nanti notabene meskipun dicoba untuk dicari setting terbaiknya, ketemunya pada akhir musim. Itu sebabnya keseluruhan tim lebih fokus menjuju untuk melakukan pengetesan tes pramusim terbaru di Mandalika. Ini udah jor-joran enggak, ntar di Mandalika baru gaspol. Ntar di Mandalika baru bener-bener nyari setting. Karena mereka berpikir Mandalika ini penting karena langsung ronde kedua. Nah, sementara beberapa tim sadar mereka ingin mencari konsistensi di paruh musim awal seperti halnya yang dilakukan oleh Quartararo tahun lalu, di mana di awal paruh musim pertama itu cukup bagus. Ya, paruh musim kedua baru agak drop kan, dan belajar dari situ mencoba memperkuat. Makanya si Yamaha ini tidak terlalu pusing dengan hasil Sepang meskipun Quartararo berkeluh kesah belum ada power, tapi ternyata dia bisa nembus 7 besar. Artinya Yamaha memang sepertinya akan memfokuskan nanti di sirkuit Mandalika. Nah itu sedikit bocoran tentang Yamaha ya. Dan Yamaha. Itu Yamaha kan nanti masuknya ke yang pabrikan Jepang. Betul. Nah ini yang Ducati yang menarik bagi gue bang, komentarnya dari Pecco Bagnaia ketika di media brief ya. Betul. Dia bilang bahwa di Mandalika Ducati ini akan bisa bekerja lebih baik lagi ketimbang di Sepang. Ya. Kenapa bang? Satu hal kalau kita melihat memang karakter dari sirkuit Mandalika, Pecco Bagnaia sempat bertanya karena kan kemarin tim Ducati World SBK-nya yaitu Aruba IT dan juga Rinaldi ini kan orang Italia. Nah, pada saat kemarin sempat ngobrol seperti apa kondisinya, karena waktu ditanya soal Mandalika di tes di MotoGP Misano, Bagnaia langsung bilang, saya akan coba cari tahu nih, terutama kan ntar ada WSBK, saya akan nonton. Dia melihat ini karakternya ya perpaduan yang cukup unik, tapi tidak terlalu juga technical, tapi juga agak mengutamakan high speed cornering. Nah, ini yang sepertinya mulai dicoba oleh Ducati ramuannya. Salah satu caranya adalah mungkin kita akan melihat lebih sering mengaplikasikan rapat panjang. Karena mereka berusaha untuk bisa keluar dari tikungan lebih cepat dan ya istilahnya strategi itu mulai didapat oleh Ducati dengan penerapan ride head device. Nah, ride head device adjuster ini namanya juga adjuster, bisa disesuaikan dan nantinya ini kita akan lihat apakah nanti ini motor-motor lain juga mengikutinya. Karena kebanyakan tuh seandainya Ducati melakukan terobosan, ntar diikutin oleh pembalap-pembalap lain. Nah, meskipun si Pecco Bagnaia belum buka-bukaan, dia cuma nanya bilang, ya udah ada perangkat baru, dia cuma fokus di soal itu. Dan tentunya menghadapi Mandalika ini satu hal yang sangat penting buat seorang Pecco Bagnaia, karena mau nggak mau Pecco Bagnaia pun belajar dari performa tahun lalu, apalagi dia melihat ya Quartararo kemarin menang itu karena konsisten di awal gitu. Kita terlambat, konsisten di akhir. Baru musim kedua konsisten. Itu namanya mau diputar balik dulu. Dari hasil kemarin itu konsisten di akhir, mereka akan coba perpanjang mulai dari awal. Bila perlu ya mampu tampil cukup bagus di Qatar, berlanjut kemudian ke Mandalika yang di ronde kedua, dan selanjutnya nanti di ronde Argentina. Ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial buat Ducati. Nah itulah tentang Ducati bang. Dan gue berpikir bahwa kenapa Bagnaia bisa berpendapat bahwa motor Ducati akan lebih kencang di Mandalika ketimbang di Sepang. Karena yang pertama, ini sirkuit baru,
betul. Dan aspalnya masih Baru high juga, grip nih. masih high grip, betul. Beda dengan di Sepang yang Sepang. udah low grip nih. Betul. Ini sedikit banyak keluhan juga dari pembalap bahwa Sepang memang low grip nih. Untuk pakai tes kemarin banyak pembalap nggak istilahnya kurang puas kurang lah. puas, betul. Nah, maka ini salah satu keistimewaannya Mandalika nih. Ya, baru, Sirkuit baru, aspal baru, high grip, dan ya itu dia. Wisata banget ya. iya, Di belakang betul. sekitar sirkuit itu. Itu ada pantai. Kayak kemarin di akun sosial Instagram ataupun Twitter, Iya. pokoknya sosmed lah ya. Para pembalap udah ngupload tuh. Wah, sampai yang ada yang jatuh cinta sama Mandalika. Ada yang udah, ya pokoknya di pantai-pantai terus mainnya. Nah, itu dia. Nah, itulah tentang Ducati, Bang. Ducati. Karena ya seperti kita tahu nih, Ducati 2 tahun ya, Bang. 2 tahun, Engine freeze. betul. Dan ini kesempatan nih Setuju. buat Ducati untuk mengeksplor lebih, baik itu mesin ini sebenarnya baru nih, Baru, betul. mesin baru Ducati. Betul, karena dia Terus coba untuk ningkatin top speed lagi. itu dia, mesin baru, aero fairing baru, Betul. sasis juga sedikit baru, Sedikit diubah. sedikit iya. diubah. Nah, makanya maksimalkan lah Betul. oleh Gigi Daligna. Betul, betul. Oke, itu tentang Ducati ya, Bang. Ducati. Kita bicara tentang Aprilia. Aprilia. Nah, Aprilia nih menurut Bang Joni gimana? Karena gini, kalau kita bicara Aprilia, baik itu Alex Espargaro maupun Maverick Vinales, Buset. ini konsisten nih betul. di 5 besar ini 5 konsisten. besar, iya. Bahkan posisi kedua kalau nggak Enea Bastianini disikat, udah bisa Espargaro. bareng ya. Nah, menurut Bang Joni, apa yang udah terlihat nih di Aprilia RSGP 2022? Jadi feedback yang tahun lalu adalah bagaimana aero fairingnya ini lebih terlalu dominan. Oke. Nah sekarang agak istilahnya itu dikasih kompromi gitu, kompromi untuk jauh benar-benar sesuai dengan harapannya. Kalau kemarin itu untuk bisa membawa Aprilia RSGP efektif, itu benar-benar mengubah gaya balap. Oke. Yang biasanya mungkin elbow down nih jadi enggak, biasanya late braking ini agak jauh. Ya. Ternyata setelah dicari-cari persoalannya adalah di aplikasi aero fairingnya. Ya. Sektor aero fairing dirubah. Kemudian juga kalau kita melihat bahwa tahun lalu mereka menggunakan knalpot Krapovic. Sekarang pakai SC Project, meskipun diungkapkan tidak ada kaitannya, tapi drastis ya. Iya, melihat SC Project ini punya pengalaman dengan tim-tim yang cukup berpengalaman, setidaknya ini jadi berpengaruh. Kemudian juga lagi-lagi keluhan yang tahun lalu kan sempat menggunakan swing arm karbon. Nah, ternyata di kali ini balik lagi nih di beberapa tes menggunakan swing arm aluminium dan hasilnya cukup apik. Dan sekaligus ya kalau kita melihat Alex Espargaro yang memang sudah duluan istilahnya cawe-cawe mengurusin pengembangan RSGP dibandingkan dengan Maverick Vinales yang paling tersenyum lebar. Karena apa? Dia sampai mengungkapkan bahwa inilah motor yang memang selama ini saya pengenin yang tidak dipenuhin saat dia di Yamaha. Yaitu kayak top speed. Ini juga nih yang membuat kemarin Aprilia cukup apik. Serta ya ini yang masih belum ketahuan apakah Aprilia udah mengembangkan radial adjuster meskipun untuk istilahnya whole set device udah ada depan belakang. Ini akan mungkin kalau kita melihat filosofi si Aprilia sebagai Ducati wannabe, mungkin akan ada kemungkinan besar untuk mencaplok apa yang ada di Ducati ke Aprilia. Dan ya harapannya sih dengan hasil kemarin ini ya Aprilia akan cukup banyak bicara gitu di ronde-ronde awal, meskipun masih ada menyaksikan karena ini tesnya di Sepang nih, emang karakter sirkuitnya cocok dengan motor-motor yang V4 powerful. Nah ini akan nanti mungkin jadi pembuktian saat nanti ronde MotoGP beralih ke ranah Eropa, di mana ketemu Jerez, ketemu Le Mans, ketemu Catalunya, Mugello. Ini akan menjadi pembuktian buat si Aprilia dan juga Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Tapi yang lebih menarik bahwa kalau kita lihat performanya Alex Espargaro, Maverick Vinales, apalagi Maverick Vinales nih, udah mulai tersenyum nih sebenarnya. Betul. Udah mulai tersenyum bahwa tadi yang Bang Joni bilang bahwa ada sedikit kecocokan lah
mulai ada kecocokan dengan gaya balapnya dia nih. Betul. Untuk Aprilia yang 2022. 2022. Karena secara akselerasi udah lebih bagus daripada yang 2021. Betul. Untuk akselerasi. Terus untuk teknik menikung ya, bukan teknik menikung ya, tapi corneringnya udah mulai itu dapat. udah lebih bagus lagi dari 21. Betul. Itu diakuin oleh Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales. Setuju. Tapi yang masih ada ya perlu ditingkatkan dong. Dan ini pengakuan dari mereka juga bahwa dari Aprilia bahwa untuk pengereman ini bang. Iya sih. Ini masih perlu butuh ditingkatkan. Betul. Ya seenggaknya nggak berpikir bahwa motor nggak mesti kencang doang, tapi gimana cara berhenti yang lebih baik untuk bisa masuk ke tikungan dan keluar lebih cepat lagi gitu. Berarti ini memang masih PR nih, karena faktor yang tahun lalu pun pengereman. Mereka harus mengerem lebih jauh ketimbang motor-motor yang lain, sehingga itu kadang-kadang mereka kecolongan di tikungan. Itu. Jadi itunya yang menjadi pertimbangan untuk peningkatan di musim ini. Itu untuk Aprilia Racing. Nah, pabrikan KTM. Eropa lain adalah KTM. Tadi Bang Joni bilang, nih KTM kenapa nih kurang bersinar nih? Betul. Karena bisa dibilang tim manajer baru. Francesco Guidotti yang awalnya dia Pramac Racing, dan direktur tekniknya juga baru berasal dari Ducati, Stella Kini. Nah, tapi untuk di sesi tes pramusim ini nih, terutama untuk di Sepang kemarin, masih belum ada greget-gregetnya Bang. Iya. Kenapa nih Bang? Ya kalau kita melihat mungkin masih butuh prosedur ya, karena kalau kita kemarin bagaimana jarang-jarang nih seorang test rider ini berperan ganda juga menjadi istilahnya coach nih. Nah kemarin tuh Dani Pedrosa tak hanya sekedar menguji coba, tapi juga dia memberikan saran bagaimana dan seperti apa untuk para pembalap-pembalap rookies KTM seperti Adrian Fernandez dan juga Remy Gardner. Nah sementara praktis untuk Miguel Oliveira dan Brad Binder itu agak dilepas. Hanya saja memang jadi secara KTM ini memang belum ada update yang terbaru dengan performa musim kemarin. Praktis sepertinya dengan kehadiran bos baru Stella Kini dan juga dia Francesco Guidotti ini masih butuh waktu untuk melakukan ini. Nah, kita akan lihat nanti lagi-lagi KTM juga sesumbar bahwa dia akan coba untuk meningkatkan performa di tes pramusim MotoGP 2022 Mandalika karena mereka sadar bahwa ya Qatar setidaknya udah dapat, ya Sepang pun istilahnya mereka udah ada datanya. Jadi untuk apa mikir di abis-abisan di Sepang, tapi babak sebenarnya ini adalah nanti di Mandalika karena si KTM pun sekarang udah mulai bernafsu mau meningkatkan istilahnya targetnya, tidak hanya sekedar pembalap pemenang tapi dia juga ingin menjadi title contender juara dunia. Nah saya rasa di Mandalika ini nanti ini akan menjadi istilahnya mini MotoGP. Bagaimana nanti semua pembalap-pembalapnya akan keluar abis-abisan karena mereka akan cari data semaksimal mungkin, settingan semaksimal mungkin untuk modal nanti di Mandalika ronde kedua di bulan Maret tanggal 20. Di race-nya lah ya Bang ya. Di race aslinya. Dan pastinya akan ya nanti pas udah berebut nih kayaknya. Pasti. Time attack nih Bang. Pasti, karena memang kebanyakan kan tidak banyak pembalap yang melakukan time attack. Ya di Sepang. Betul, di Sepang cuma aslinya running, bagaimana mendapatkan ini karakternya seperti apa dan mau coba time attack di hari terakhir malah hujan. Nah tapi di Mandalika kebanyakan pembalap, wah kita harus cari time attack nih, apalagi ya beberapa pembalap seperti Paul Espargaro yang tahun lalu tuh sempat keki bahwa kualifikasi dia akan coba di sini. Bagaimana kita lihat Jack Miller, kalau Jack Miller kebalikan, bagus di saat time attack, tapi pas race-nya berantakan. Artinya ya lagi-lagi nih Mandalika adalah kunci, bukan Jawa ya Mandalika. Nah, nih Bang, kalau bicara KTM, KTM, ini yang menarik adalah pas di media The Brief kemarin, media Brief bahwa KTM sebenarnya sedikit melakukan peningkatan, sedikit melakukan penyesuaian, setting dan juga pengembangan terhadap pemakaian ban, Bang. Artinya gini. Kalau mungkin teman-teman tahu ya Bang ya. Selama MotoGP 2021 kemarin.
Ini KTM selalu berpatokan untuk pemakaian ban hard. Ban hard, betul. Karena ketika dipakai medium, Boncos. boncos. Betul. Nggak sesuai dengan karakter motornya. Betul. Nah, di tahun ini, Iya. kayak kemarin di Sepang, Bang, Iya. itu mereka udah maksimalkan tuh. Iya. Setting dengan ban medium, setting dengan ban yang lebih soft lah, Iya. istilahnya, lebih lunak. Nah, dan ternyata ini mengapa ya KTM tidak bersinar kemarin di seri tes MotoGP Malaysia, guys. Iya, karena tadi menjelaskan apa kata Eka bahwa kondisinya tahun lalu itu memang KTM itu boncos kalau time attack, boncos kalau memang kondisi balapan agak dingin. Mereka agak kesulitan untuk menentukan pilihan Ban menggunakan medium soft ataupun medium. Ya. Makanya mereka selalu akhirnya harus pakai hard. Ya. Kalau memang kondisi cuaca balapnya bagus, itu akan menjadi blessing in disguise. Tapi kalau ternyata balapannya ternyata cuacanya cukup susah untuk meningkatkan suhu yang maksimal buat ban hard, ini tidak. Nah, itu sebenarnya kemarin ya beberapa kendala sih emang ada, bagaimana runningnya itu kemarin Mika Kallio, kemudian Dani Pedrosa itu cukup banyak karena memang pembalap-pembalap ya KTM Test Rider ini memang tubuhnya cukup mungil sehingga memang tidak bermasalah untuk menggunakan ban pilihan soft dan medium. Sementara untuk pembalap-pembalap mereka Miguel Oliveira dan Brad Binder yang notabene ini karakternya agresif, memang butuh istilahnya butuh lagi adaptasi. Itu sebabnya ya nggak salah akhirnya mungkin dengan kehadiran Francisco Guidetti ini melihat bahwa Dani Pedrosa ini jangan cuma dimanfaatkan sebagai test rider, tapi juga menjadi coach buat pembalapnya untuk memberikan masukan, gambaran bagaimana pemilihan untuk bannya kayak gimana, kemudian juga cara menjaga tingkat keawasan ban kayak gimana. Nah, harapannya ini lagi-lagi nih bisa diimplementasikan di tes pramusim ronde berikutnya pekan ini di Mandalika. Terutama dengan ya kehadirannya dua rookie itu ya, Remy Gardner sama Raul Fernandez. Raul Fernandez sendiri ngakuin bahwa wah, gue beruntung banget di tim gue ada Pedrosa. Iya. Coaching gue banget ya kata dia. Adrian si adanya. Raul Fernandez ini kalau kita melihat di rookie itu lumayan ngejos dia, memang butuh waktu aja nih seandainya. Fisik bagus ya. Fisik oke, kemudian adaptasinya cepat. Ya memang Remy Gardner bukan artian dia kalah, dia masih dalam kondisi penyembuhan pergelangan tangan. Dan bahkan kalau kemarin pun dia mengakui bahwa dia masih menggunakan sistem kontrol traksi di elektroniknya untuk membantu pengereman, engine brake. Tapi dia bilang seandainya ntar udah sembuh, dia akan lepas traksi kontrol. Katanya seperti itu untuk bisa mengatur motornya sesuai dengan gayanya sendiri. Oke, jadi itu guys. Sebenarnya untuk KTM ya, tadi sembunyi dia nyimpen kelemahan dia apa, dia coba ekstrak, coba dia formulasikan nanti di balapannya. Betul. Nanti tapi kita lihat lagi nanti di MotoGP Mandalika ya, tes tes untuk yang 3 pabrikan MotoGP, ini ya. Betul. Ya tadi yang Ducati bilang bahwa di sirkuit Mandalika mereka akan lebih baik, lebih bagus. Aprilia juga begitu. Ya bukan sesumbar tapi pada kenyataannya di sirkuit-sirkuit yang agak sedikit high grip ini akan lebih bagus juga sih karakternya. Jangan salah, Vinales kan cukup jago kalau di high grip. Betul, makanya gue bilang bang. Iya. Terus ya untuk yang KTM ini ada seolah-olah yang tadi Bang Joni bilang sedikit menyembunyikan kekuatan. Iya. Ya padahal sih lagi riset dengan ban medium ya. Kalau ban medium dengan high grip ini jangan-jangan cocoknya begini nih, siapa tahu tadi balapannya bisa diaplikasi, ya dia bisa tampil cukup apik nih KTM. Itulah dia. Itu guys, untuk ya 3 pabrikan motor Eropa. Betul. Di MotoGP 2022. Oke Bang, siap. Nanti kita lanjut lagi untuk yang motor Jepangan ya. Motor Jepang, Suzuki, Yamaha, Honda. Nah itu dia. Saya Kabudiansyah dari Outdoors ID dan juga GridOrder.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.